Terus untuk plusnya sendiri mungkin teman-teman udah nanyain, bang plusnya apa sih sebenarnya. Nah plusnya itu lumayan banyak dan sangat bermanfaat buat teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh. Welcome to the channel bersama aku Firman Ngepot di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu, diperlancar rezekinya, amin. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang ban gambot yang aku pasang di Satria Fuku ini, cuy. Aku mau bahas tentang plus minusnya yang aku rasain selama ini, dan mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Apakah pengen beli ban gambot yang kayak gini apa enggak, pengen pakai apa enggak. Iya. Biar teman-teman juga punya gambaran, gini loh minusnya pakai ban seperti ini, dan gini loh plusnya pakai ban seperti ini. Oke, aku bahas speknya dulu ya. Untuk spek sendiri aku pakai ban Corsa Platinum R46. Corsa Platinum R46. Nah, ini ban ini udah soft compound ya. Dengan ukuran aku pakai sih yang 120/60. Itu jumbo banget kalau di kelas 150 cc. Lebar banget. Dan untuk velgnya sendiri nih sekalian aku pakai velg Axio 3 inch ya. Jadi untuk memaksimalkan bannya ini biar lebih mengembang, lebih mekar cuy. Terus kalau pakai shock yang standar tuh yang Satria nggak bakal muat sih sebenarnya, makanya aku ganti sekalian pakai shock upside down. Ya harganya lumayan mahal cuy, orang kaya. Sombong amat. Bercanda cuy. Terus kalau yang pakai shock standar tuh teleskopik bisa sih pakai bahan gambot, cuman itu mentok tuh di 100, mentok tuh di 80/90 itu amannya di situ. Terus untuk velg depan mungkin kalau yang pakai standar bisa diganti yang agak lebaran. Terus lanjut untuk spek yang belakang. Spek belakang aku juga masih sama pakai Corsa Platinum soft compound R46. Itu ukuran jumbo banget cuy, 150/60. Itu udah kayak moge kelas 250 cc up, cuman dipasang di Satria Fugu ini. Jadi tampilannya itu makin gambot cuy, cuman ya ada minusnya sendiri sih. Terus untuk harganya karena ini soft compound tuh lumayan mahal. Aku beli satu paket, ada mak cuy, pelan-pelan. Satu paket itu 1.500.000. Buset dah. Itu kalau menurutku pribadi tuh mahal banget ya. Gak tahu kalau menurut teman-teman yang duitnya banyak, nggak tahu mahal apa enggak segitu. Kalau menurutku pribadi tuh mahal banget cuy. Ada mak. Oke lanjut untuk plus minusnya dulu ya. Plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Mungkin minusnya dulu ya biar teman-teman tahu minusnya. Minus yang pertama, yang pertama, ban ini tuh berat cuy. Sumpah berat. Kalau dibuat jalan itu berasa beratnya di gigi pertama, angkatan pertama itu berat. Cuman kalau udah jalan sih nggak begitu berasa. Ya karena ukuran dimensinya emang besar ya, tidak memungkiri 150 cc bisa langsung ngegas gitu, nggak bisa. Lumayan berat. Itu minus yang pertama. Minus yang kedua, bannya lebar cuy. Jadi kalau misal ada genangan air itu lebih nyiprat ke mesinnya nih, kayak gini nih. Mungkin nggak begitu kelihatan, cuman ini kalau dibawa ke jalan yang basah gitu nyiprat banget. Terus minus yang kedua, ini karena pakai soft compound itu, jadi ban nggak terlalu awet cuy. Ketahanan ban itu nggak seawet kalau pakai ban-ban yang radial. Cuman ya ada plusnya tersendiri, nanti kita bahas di video plusnya sendiri selanjutnya. Enggak mungkin selanjutnya lah, langsung aja dibahas di video kali ini. Dan minus yang ketiga, ntar dulu cuy ya, lupa aku minus yang ketiga.
Oh ya, minus ketiga itu di harganya cuy, harganya itu mahal banget ya, seperti yang aku sebutin tadi. Terus minus yang keempat, karena ini bannya ukuran besar, otomatis teman-teman juga harus ganti velg yang ukuran besar juga cuy. Ya minimal ya 3 inch lah ya, masih bisa. Ya keluar duit lagi bro, namanya modif ya, nggak apa-apa. Terus yang minus terakhir yang aku rasain ini tuh apa namanya, pakai velg yang udah radial punya, kok radial, pokoknya ban tubeless lah, itu ban tubeless ya, pokoknya itu harus pakai velg yang udah support ban tubeless juga. Jadi ya mau gimana gimana ya tetap harus ganti velg cuy. Cuman bisa kalau ban tubeless dipakai velg yang enggak tubeless, cuman itu ketahanan ban dalamnya itu rendah cuy, gampang apa namanya, gampang bocor gitu, gampang robek ban dalamnya. Itu satu tips ya. Terus untuk plusnya sendiri mungkin teman-teman udah nanyain, bang plusnya apa sih sebenarnya. Nah plusnya itu lumayan banyak dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang nggak terlalu suka kebut-kebutan tapi suka miring-miring ya. Plus yang pertama itu yang paling berasa di ban ini tuh lengket cuy, karena pakai soft compound jadinya lengket banget, super lengket cuy. Bisa dibandingkan soft compound sama ban-ban yang radial biasa itu berasa banget ya, karena lengket ya. Emang itu tadi minusnya jadi lebih cepet aus ya, cuman mantep banget buat ini, worth it banget buat teman-teman yang suka cornering, cuman nggak terlalu worth it kalau buat teman-teman yang suka apa namanya, dipakai sehari-hari ya, karena cepet banget habisnya. Itu plus yang pertama. Plus yang kedua adalah ban ini pakai ban tubeless cuy, jadi nggak perlu ban dalam itu. Ntar dulu Gus. Lanjut untuk plus yang ketiga, karena ini ban pakai ban gede punya, ini tuh lebih stabil di jalan cuy. Jadi buat teman-teman yang suka ngebut, cuman ya ini di kelas 150 cc ya, nggak usah dibayangin seberapa kencangnya pakai ban ini. Anggap aja ini 2,5 ya. Kalau pakai ban yang begini tuh buat ngebut itu lebih stabil cuy, nggak oleng-oleng. Kalau pakai ban cacing kan mungkin ya kalau dibuat lari itu sering oleng. Itu plus yang ke berapa tadi, yang ketiga ya. Jadi ini ban smooth banget kalau dibuat jalan yang lurus. Kalau buat jalan nikung-nikung juga top punya, tapi tergantung nyali sih kalau mau cornering mah. Lanjut lagi ke plus berikutnya. Untuk plus berikutnya itu bahan ini, tar dulu cuy. A few moments later. Untuk plus berikutnya, bahan ini tuh enak kalau digunakan di jalan-jalan yang bergelombang, terus yang ada gajluk-gajlukannya itu. Kenapa? Itu karena bannya gede, jadi apa, ininya loh cuy, apa namanya sih, diameternya kan gede, terus ya lebar gitu, jadi permukaannya tuh lebih lengket ke jalan, lebih napak ke jalannya tuh lebih banyak, jadi lebih smooth aja dibanding cuy. Dibanding pakai ban yang kecil-kecil itu pasti lebih berasa lah jeduk-jeduk gitu. Kalau pakai ban yang gede segini tuh di ground jalan lebih enak aja, karena kebantu juga sih sama shocknya. Oke, mungkin itu aja plus yang aku rasain selama ini. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa aku sebutin ya, mungkin lupa aja, atau ya mau dijelasin juga susah gitu, mungkin. Dan buat teman-teman yang pengen pakai ban kayak gini sih, aku saranin dipakai di cc yang lebih besar lagi ya. Kalau pakai cc segini sih sebenarnya worth it aja kalau enggak teman-teman nggak suka kebut-kebutan. Cuman yang suka kebut-kebutan mungkin nggak bakal nyaman pakai ban ini.
ya, karena nggak bisa ngebut cuy di kelas 150 cc. Ini kalau udah dipasang di 250 cc ke atas bakal mantep parah cuy. Cuman buat temen-temen yang suka miring-miring selap-selip, wah ini worth it banget cuy. Jadi apa namanya, ban ini juga tergantung teman-teman sendiri sih. Kalau teman-teman pengen yang seperti ini ya, apa namanya, pengen yang suka nikung-nikung, belok-belok, keren-keren, ya worth it banget. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen pakai untuk kebut-kebutan, no 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 cuy, nggak bakal worth it. Jadi setiap ban itu punya apa namanya, plus minusnya sendiri, dan itu juga disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau aku sih pengennya biar motor ini kelihatan lebih tebel aja, lebih padat aja, makanya aku beli yang ban gede. Juga aku pengennya kan nggak terlalu suka ngebut, jadi biar ya lebih nyaman aja gitu. Mungkin videonya segini aja ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Bersama-sama kita bedah satu persatu modifan ini. Dan gak cuma motor ini aja, aku bakal review beberapa motor lain yang menarik tentunya buat disaksikan teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Thank you for watching. See you the next videos dan bye bye.